Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan gas 3 kg di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025 menuai kontroversi. Kurangnya sosialisasi atas kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran warga atas ketersediaan gas bersubsidi tersebut. Kondisi ini pun terpantau sampai Istana Negara hingga Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer LPG 3 kg. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi mulai 1 Februari 2025 memunculkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Dengan pembelian yang hanya bisa dilakukan melalui pangkalan, pemerintah berusaha mengurangi praktik penyimpangan distribusi dan harga yang tidak terkendali di pasar. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000, 6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Namun, kebijakan ini membawa dampak yang cukup signifikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pangkalan. Mereka yang sebelumnya bisa membeli LPG 3 kg di warung atau pedagang keliling, kini harus mengakses pangkalan yang jaraknya cukup jauh, yang menjadi tantangan bagi mereka khususnya yang tidak memiliki kendaraan. Hal ini bisa meningkatkan kesulitan dan beban ekonomi terutama bagi warga di daerah pedesaan atau pelosok. Seperti yang terjadi di salah satu pangkalan gas di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Warga langsung berduyun-duyun melihat truk distributor gas 3 kg yang datang. Sayang, tak semua warga dapat karena kuota pengiriman gas ke setiap agen dibatasi. Sebenarnya sih kalau dari agen datang ke sini nggak ada perubahan sama sekali ya, kuota sesuai. Tapi yang saya bingung orang tiap kesini kekurangan gas terus, nanyain gas. Padahal jatah tiap harinya turun itu sesuai, tidak ada pengurangan dari agen manapun gitu. Sebelumnya tetap biasa begitu ya? Sebelumnya biasa. Pas 2 hari terakhir ini orang-orang pada nyariin gas, sedangkan saya juga bingung padahal kuota sesuai terus datang. Tidak ada keterlambatan, tidak ada pengurangan kuota sama sekali sampai saat ini. Seminggu 2 kali. Iya, kalau harinya nggak tentu. Saya dengan Atta, masyarakat Salembaran Jaya, ya berharap agar gas ini tolonglah kepada pihak pemerintah agar jangan berlarut-larut seperti ini. Kasihan masyarakat, jadi berbondong-bondong datang dari mana aja gitu. Jadi itulah jadi saran dari saya sebagai masyarakat Salembaran, coba tolong untuk meninjau, artinya memperbaiki tabung yang seperti kemarin itu berjalan dengan baik gitu. Tidak seperti sekarang masyarakat datang banyak yang nggak kebagian gitu. Polemik larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat dihentikan, kini pengecer kembali diizinkan berjualan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil setelah adanya keresahan masyarakat akibat sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer.
Dari kondisi ini, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan distribusi gas 3 kg secara menyeluruh, dengan memperhatikan dampak terhadap aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan DAI TV. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami Trubus Rahadiansyah selaku pakar kebijakan publik. Assalamualaikum Pak Trubus, apa kabar? Ya, waalaikumsalam. Nah, sehat Mas, lalu ya. Sehat ya Pak. Ini unik sekali Ya. terkait kebijakan pengecer untuk gas LPG 3 kg. Ini baru diterbitkan bulan Februari. Ini jangka waktunya singkat sekali, dianulir secara langsung oleh Presiden, dikeluarkan oleh menterinya sendiri. Tanggapan Anda seperti apa Pak Trubus? Iya, ini kebijakan terhadap penataan distribusi gas 3 kilo atau gas melon ini sebenarnya disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang terkait dengan bagaimana merancang sebuah kebijakan yang terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Seperti ketahui bahwa gas melon itu atau gas 3 kilo ini adalah kebutuhan orang banyak, sehingga harusnya pemerintah sudah menghitung, mengkalkulasi berbagai resiko, dalam kerennya itu manajemen resiko terkait dengan dampak-dampak yang mungkin terjadi terkait dengan pengendalian penataan distribusi gas 3 kilo. Yang kedua, bahwa kebijakan ini sebenarnya sangat baik dalam rangka untuk menyamakan harga gas LPG yang selama ini selalu dipermainkan oleh entah itu pengecer ataupun pelaku usaha yang menaikkan harga di luar harga HET. Sesungguhnya seperti disampaikan oleh pemerintah, oleh Ibu Sri Mulyani waktu itu nilainya 12.500 sebenarnya, tapi di pasaran itu dijual sudah 17.500. Bahkan di tempat lain sudah sampai ada yang 25.000. Nah, ini kan sudah mengindikasikan masyarakat dijadikan istilahnya dieksploitasi lah gitu, dieksploitasi untuk kepentingan kelompok-kelompok yang mencari keuntungan. Jadi ini adanya free rider, penunggang-penunggang bebas yang mencari keuntungan di tengah distribusi gas melon ini memang sejak tahun 2007 itu bermasalah Mas, terkait dengan ketidaktepatan sasaran itu sendiri. Persoalan itu. Yang ketiga, memang kebijakan ini dirancang secara terburu-buru, kemudian bersifat koersif, memaksa, dipaksakan gitu ya. Kemudian juga kebijakannya itu ini Mas, lemah dukungan infrastruktur, jadi lemah koordinasi. Sebenarnya kebijakan ini harusnya sebelum dilaksanakan itu sudah ada konsultasi publik. Konsultasi publik itu bisa dengan DPR dan juga tentu dalam hal ini dengan masyarakat ya yang mewakili, artinya bisa saja dari ormas-ormas ataupun ada persoalan terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini konsumen membutuhkan, misalnya para pedagang misalnya kan harus ada asosiasi pedagang seperti itu. Nah itu kan harusnya diajak bicara. Yang ketiga saya melihat memang kebijakan ini minimnya sosialisasi dan internalisasi dari pemerintah. Sosialisasi itu menyangkut yang pertama komunikasi publiknya tidak jalan. Kemudian artinya komunikasi publik jalan, harusnya pemerintah memberikan satu penjelasan kenapa membelinya tidak boleh di pengecer tapi harus di agen, di pangkalan. Itu kan harus dijelaskan. Yang kedua misalnya terkait dengan informasi publik. Diinformasikan secara luruh apa mengenai proses-proses mekanisme prosedurnya ketika pangkalan itu menjadi tempat jual beli gas 3 kilo itu, sehingga masyarakat bisa langsung ke sana. Kalau misalnya tidak ada, itu kan harusnya ada solusi. Jadi kalau misalnya nggak boleh ke pengecer, masyarakat diminta ke pangkalan, maka di pangkalan itu juga harus ada solusi. Solusinya apa? Misalnya kalau tidak ada yang 3 kilo, pemerintah menyediakan yang 12 kilo tetapi harganya juga sementara disubsidi dulu, jadi lebih murah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti masyarakat akan beralih ke 12 kilo karena yang 3 kilonya misalnya habis. Nah, sehingga di situ ada solusi Mas. Tapi ini yang terjadi nggak ada. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk aja nih kebijakannya langsung menjelang Imlek dibuat langka. Jadi masyarakat itu dibuat bingung dulu, langka, sampai ada yang muter-muter seharian nggak dapet, ada juga yang kemudian
kelelahan sampai meninggal dunia seperti Pak Melang itu. Kemudian juga ada yang ini Mas, apa namanya, ya seperti di zaman Batu lah, antrian begitu panjang gitu yang nggak jelas masuknya apa. Nah ujung-ujungnya masyarakatnya nggak dapat juga, sudah ngantri sejam nggak dapat. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya ada upaya-upaya lain di situ, misalnya untuk membeli, boleh kamu membeli di tempat saya gas melon, tapi kamu beli barang-barang saya dulu yang lainnya. Nah itu kan itu seperti ada pemalakan, boleh Anda harus menunjukkan KTP, boleh dengan syarat ini syarat itu, yang sesungguhnya itu sangat menurut saya mempersulit daripada masyarakat itu sendiri Mas. Jadi ini menurut saya kebijakan ini kenapa menjadi resah di masyarakat, biasanya resah dan gelisah masyarakat itu, dan sampai membawa korban meninggalnya seorang istilahnya warga yang terpaksa harus kelelahan karena mengantri isinya gas melon. Di satu sisi juga ada warga yang sampai sakit karena apa? Karena mau membeli 2 atau 3 tapi dapatnya cuma 1. Nah, sementara yang 3 ini dipakai untuk jualan, Mas. Mereka ada yang jualan nasi goreng, mie ayam, warteg itu dengan saya sudah diskusi dengan Apindo itu, bukan Apindo, Asosiasi Pedagang. Itu menjelaskan sampai ada yang 3 hari nggak jualan terpaksa, Mas. Nah, ini kalau nggak jualan berarti mereka ini kan ya istilahnya makannya dari mana? Karena itu ini. Nah sementara pengecer ini juga banyak yang mengeluh karena berapa sih Mas untungnya, paling 1.000-2.000 rupiah, kalau hitung paling dapatnya 20.000. Nah artinya dengan dapat untung segitu saja harus kemudian dilarang, harus kemudian dipersulit untuk dapat ini setoran, ya pokoknya setoran kuotanya lah, istilahnya setoran dari pihak Pertaminanya sendiri gitu. Jadi hal-hal itu yang menunjukkan masyarakat jadi terkesan kebijakan ini jadi ya banyak menimbulkan masalah seperti itu Mas. Baik, ini kebijakan lahir pada 1 Februari, ditekan pada 1 Februari, langsung dilaksanakan, tidak ada lagi distribusi gas 3 kg eceran di warung-warung kelontong begitu, sehingga ini polemik ini terus-menerus bergulir. Seperti yang tadi Anda sebutkan, sampai merenggut nyawa. Artinya suatu kebijakan yang populis harusnya melalui berbagai macam prosedur, termasuk riset yang dalam terkait mitigasi yang akan timbul, termasuk konflik horizontal yang lahir di masyarakat. Hal ini direspon langsung, Pak Trubus, oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang langsung mencabut kebijakan tersebut. Padahal lahirnya juga dari menterinya. Begitu, kalau Anda menanggapi hal ini seperti apa? Apakah tingkat koordinasi di dalam kabinet sendiri terkait kebijakan yang tentunya ini kebijakan sangat populis, ini kurang visi besarnya kurang baik begitu? Kalau menurut Anda seperti apa? Iya, ini memang publik belakangan ini mulai bertanya-tanya kenapa kemudian informasi yang muncul dari istana itu melalui kantor staf kepresidenan maupun dari DPR dari Pak Dasko menjelaskan bahwa presiden itu belum mendengar mengenai atau belum kurang tahu persis mengenai kebijakan ini. Nah, sehingga publik mempertanyakan padahal yang namanya menteri itu kan pembantu presiden Mas di dalam Undang-Undang Dasar 45. Masa sih seorang pembantu tidak memberitahu kepada presidennya? Tetapi hal ini bisa dibenarkan Mas dalam arti bahwa saat itu sempat terlontar kata-kata dari Pak Menteri yang mengatakan untuk sementara presiden jangan tahu banyak dulu, kata-katanya seperti itu. Itu mengindikasikan memang kebijakan ini murni diambil oleh Menteri Pak Bahlil, Mas. Sehingga bisa saja memang presidennya tidak tahu, tetapi kan ini jadi istilahnya aneh gitu kan. Aneh karena apa? Karena masa presidennya tidak tahu dan tidak ada laporan dan menterinya jalan sendiri. Sementara juga dalam ini DPR pun mengatakan saya tidak tahu juga gitu. Jadi kan DPR kan ada mitranya itu Komisi 6, mestinya kan juga memberikan pandangan, memberikan arahan. Jadi ada konsultasi publik ketika kebijakan ini mau diterapkan. Yang kedua, memang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu di dalam pengambilan kebijakan itu sifatnya garis komando, Mas. Jadi kalau misalnya menteri mengambil kebijakan itu tentu sudah harus dikoordinasikan dengan presiden, tentu tidak perlu dikoordinasikan pun otomatis itu merupakan perintah presiden. Nah, dia harus juga berkoordinasi, istilah tercipta namanya kolaborasi sinergitas dengan stakeholder. Stakeholdernya apa? Ya kalau mengenai melon ini karena kebutuhan dasar kaitan ini tentu dengan DPR misalnya, atau dengan pihak-pihak terkait dalam ini pedagang-pedagang juga, termasuk di dalamnya adalah masyarakat juga sebagai pengguna konsumen
Kan bisa saja ada Badan Perlindungan Konsumen kan juga harus dilibatkan Mas di situ. Jadi maksud saya di sini harus ada satu proses mekanisme prosedur yang jelas. Yang ketiga, nah selama ini itu kalau memang mau dialihkan kepada yang namanya agen atau namanya pangkalan, itu kan harus ada kebijakan tertulis Mas. Artinya bahasanya harus ada payung hukumnya. Kan harus ada pertek itu peraturan teknis. Kedua harus ada juklak, itu petunjuk pelaksanaan. Yang ketiga ada namanya juknis, itu petunjuk teknis Mas. Jadi di situ nanti akan dijelaskan hak dan kewajiban seorang ketika pengecer menjadi yang namanya agen. Itu kan harus ada hak kewajibannya apa, dapatnya apa. Jangan sampai kemudian di situ nanti juga harus ada istilah sekaligus ruang lingkup, sanksi-sanksinya juga harus dijelaskan di situ Mas. Baik. Sehingga sudah ada antisipasi kalau memang terjadi penyimpangan. Nah ini tidak ada, langsung aja diterapkan. Memang seperti yang muncul secara politis, kemudian orang politik mengatakan wah ini seperti testing the water gitu, uji publik bagaimana ketika terjadi keresahan kemudian presidennya baru turun kan gitu. Tetapi ini persoalan dari sisi kebijakan publik tentu lain, karena publik melihatnya sebenarnya ini persoalan governance, tata kelola yang tidak terencana dengan baik. Yang kedua justru pengawasannya yang lemah. Nah kemudian law enforcement-nya juga nggak ada. Yang ujung-ujungnya ya udah kita ajukan aja evaluasi, karena itu usulan dari sisi kebijakan publik, ada evaluasi di situ Mas gitu. Baik, kebijakan yang populis ini bukan sekedar test the water begitu Pak Trubus ya, karena ini tentunya berdampak secara langsung kepada masyarakat yang juga menjadi perputaran ekonomi UKM kecil yang membutuhkan tentunya gas untuk memasak, untuk melakukan kegiatan aktivitas lainnya. Pak Trubus, ini yang menarik adalah penetapan kebijakan terkait subsidi terbuka yang dilakukan, yang diterapkan pada gas 3 kg, apakah sudah sesuai atau ada kebijakan yang harus dilakukan seperti kebijakan subsidi tertutup yang dilakukan oleh bantuan sosial yang biasa dilakukan oleh Kementerian Sosial. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Trubus, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Trubus Rahadiansah selaku pakar kebijakan publik. Pak Trubus. Ya. Ini kebijakan ini seolah-olah menetapkan sebuah kebijakan, menangkap reaksi yang ada di masyarakat, lalu memberikan solusi. Ini seperti memberikan obatnya penyakitnya sendiri, datanglah sebuah polemik, memberikan solusi. Ini banyak yang beranggapan seperti ini Pak Trubus. Pak Trubus, apakah pola penentuan kebijakan seperti ini dianggap sehat? Apalagi kebijakan yang sangat populis dan menyentuh langsung kepada masyarakat. Iya, ini memang kategori sebenarnya anomali kebijakan, Mas. Karena kalau secara keilmuan kebijakan ada proses-proses pentahapannya, yaitu melalui perencanaan dulu, melalui kajian, melalui istilah jajak pendapat juga, melalui ya isinya partisipasi publik, Mas, saran, rekomendasi, dialog publik, itu prosesnya. Kemudian baru nanti ada bentuklah yang namanya regulasinya, Mas. Jadi karena Indonesia ini negara hukum, harus ada regulasinya, payungnya dari kebijakan itu disusun, yang tadi saya sebut ada pertek, ada juknis, juklak, itu harus disiapkan semua, Mas. Nah yang lain juga perlu koordinasi dengan stakeholder, itu pihak-pihak yang terkait dari kebijakan itu. Nah yang lainnya kemudian ketika ada kajian juga terkait dengan dampak-dampaknya, Mas. Dampak itu ada dua, ada dampak linier yang bisa diperhitungkan, ada dampak non linier disebut efek domino. Efek domino itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi, kayak yang terjadi di Pamulang itu karena kelelahan terus akhirnya meninggal. Nah ini kan sesuatu yang nggak bisa diprediksi, Mas, tapi itu bisa diantisipasi bisa. Artinya apa? Jangan untuk pembeli yang sudah lansia itu disarankan jangan langsung ke agen, tapi silakan aja beli di keluarganya atau melalui tetangganya atau apalah, pokoknya nggak boleh langsung datang ke tempat itu karena jaraknya jauh. Nah nanti dengan sistem pangkalan ini yang dikhawatirkan begini, Mas, itu kan satu desa itu bisa hanya satu pangkalan. Nah kalau satu desa satu pangkalan, Anda bayangkan di Jawa saja, desa itu satu desa di bawahnya ada dusun-dusun, jaraknya jauh, Mas. Nah itu orang untuk mencari yang selama ini hanya paling 500 meter kali paling jauh kan kalau yang sekarang ini. Selama ini kemudian tiba-tiba harus mengambil sampai butuh waktu 2 kilo, Mas. 2 kilo atau sampai ke tempatnya butuh waktu lebih dari setengah jam. Nah ini kan juga membutuhkan energi, belum lagi kalau mereka naik ojek, gojeknya sudah berapa, Mas. Nah ini kan juga harus dipertimbangkan. Artinya pemerintah harus membuka pangkalan hanya satu. Nah kemudian ini ada kebijakan baru dari Presiden mengatakan bahwa
kalau bisa ini dijadikan sub-sub saja, subagen. Jadi subagen. Nah, subagen ini memang bisa dan disarankan dengan aplikasi, karena itu kalau memang subagen yang mau dijadikan ujung tombak, artinya panglima perang di depan, maka ujung tombak ini perlu dikasihkan payung hukum yang jelas, Mas. Baik. Jadi saya ingin membahas soal payung hukum yang jelas, Pak Trubus. Ini kan pengecekan penerimaan subsidinya melalui pendataan KTP. Apakah legalitas KTP ini dapat membedakan mana yang hak, mana yang tidak, Pak Trubus? Karena kalau kita lihat subsidi ini dilakukan secara terbuka begitu ya. Ini berbeda dengan subsidi yang dilakukan Kementerian Sosial yang membagikan dana BLT ini tertutup. Apakah ini juga hal yang tepat melakukan subsidi terbuka pada penerapan kebijakan gas LPG yang tentunya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Iya, kalau terbuka itu kan artinya semua orang bisa mengakses, Mas. Ya. Artinya semua akses. Nah, karena ini gas melon itu persoalan yang 3 kilo itu persoalan, artinya distribusi dan pemerintah itu subsidinya besar sekali, karena satu gas melon tabung itu subsidinya 30.000, Mas. Jadi Anda bayangkan aja, kalikan berapa juta, itu jadi berapa triliun yang harus digelontorkan negara setiap tahun, dan itu membengkak terus, Mas, dari tahun ke tahunnya. Itu yang menyebabkan dalam ini Menteri Keuangan harus menyampaikan secara jelas ini supaya hampir 100 triliun lebih, Pak Trubus. Nah itulah. Jadi menurut saya agen ini harus diberi satu perlindungan hukum, di mana kemudian jangan sampai nanti terjadi benturan di ini, Mas, dengan konsumennya. Yeah. Itu yang harus diberikan satu perlindungan. Nah, di satu sisi juga diberikan hak dan kewajibannya, termasuk diberikan sanksi-sanksi kalau dia misalnya pengecer ini menimbun. Jadi nggak perlu agenasi, Mas, langsung aja kepada pengecer-pengecer. Jadi disediakan sistem terbuka, tetapi tidak perlu pakai syarat. Ini kalau mau syarat KTP, itu saya rasa nggak tepat ini, Mas. Kalau memang mau syarat KTP berarti itu menjadi tertutup, Mas. Yeah. Kalau tertutup seperti BLT berarti hanya yang 3 kilo saja. Karena itu memang diperuntukkan untuk masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, untuk yang tidak pakai KTP, yang bebas, itu yang 12 kilo, Mas. Yeah. Jadi yang 12 kilo itu aja yang dilepas di pasar, artinya pembelian yang 12 kilo tidak mensyaratkan apapun. Tetapi untuk yang ber-KTP, menggunakan KTP atau identitas lain, lah itulah yang untuk yang 3 kilo. Tapi ini juga belum efektif, Mas. Akan efektif kalau menggunakan sistem DTKS yang Kementerian Sosial itu, Mas, data kesejahteraan sosial. Nah, itu kan ada datanya. Nah, data itu harusnya yang dipakai oleh pengecer nantinya dengan aplikasi yang sudah disediakan itu, maka akhirnya nanti akan terdeteksi siapa yang membeli banyak, siapa yang ini, dan karena namanya masyarakat, Mas, publik itu perilakunya macam-macam, ada yang membeli memborong, ada yang membelinya lebih dari satu dan macam-macam. Nah, karena itu pemerintah pembatasannya khusus yang hanya 3 kilo saja, Mas. Dan itu menggunakan aplikasi itu saja. Jadi tetapi yang di luar itu, artinya yang 12 kilo itu harusnya sistemnya terbuka. Sebagaimana ini. Jadi tertutup boleh untuk yang khusus ini, karena kita juga harus harus melihat bahwa niat pemerintah ini kan kaitannya dengan penataan distribusi supaya tidak jebol ini, Mas, subsidinya. Itu kan persoalannya di situ, dan ini juga di lapangan, Mas, ditemukan satu itu pengecer, agen maupun yang lainnya itu ternyata dimiliki oleh satu orang, Mas. Itu ada itu satu orang, atau mereka orang ini kebetulan di daerah dekat dengan kepala daerahnya atau keluarganya atau apa. Kemudian juga ada dekat juga dengan ini Kementerian SDM, punya kementerian dengan Pertamina. Lah ini kan berbahaya, Mas. Nah, itu yang dipangkas oleh pemerintah sebenarnya itu maunya. Jadi semuanya adil gitu loh, Mas, maunya. Kita sepakat mengenai kebijakan itu bagus, cuman memang butuh waktunya jangan hanya sebulan, tapi minimal itu 1 tahun. 6 bulan itu ada sosialisasi, internalisasi. Internalisasi itu kan apa, Mas? Edukasi politik, edukasi publik. Internalisasi itu yang penting harus dilakukan. Jadi nanti 1 tahun baru dilaksanakan, Mas, semua. Sudah ada perangkat hukumnya, sudah ada itu, termasuk pengawasannya yang sangat ketat, termasuk sanksi-sanksinya yang ada di situ. Karena kekhawatirannya ya tahu sendiri, penyimpangan-penyimpangan di kita ini kan sangat tinggi, Mas. Jadi harus ada sanksi lah, ya, law enforcement-nya harus ada. Begitu. Kita tentu semua berharap kebijakan ini tentunya disesuaikan dengan baik, infrastrukturnya tepat, pengawasannya juga ketat begitu ya, sehingga tujuan utamanya tercapai untuk langsung menyentuh ke masyarakat dan subsidi yang tepat. Terima kasih Pak Trubus telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama.
Pemirsa, pameran lukisan Rebirth merayakan lahirnya kembali para pelukis jiwa. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.